dekat sama Allah Ta'ala. Itu dari rizki, sudah diceritakan oleh Allah Ta'ala. Berbuat baik di muka bumi di dunia. Kemudian apalagi yang diminta oleh Allah Ta'ala? Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Nah, orang-orang yang menyedikitkan tidur di waktu malam. Yang bagaimana ini menyedikitkan tidur di waktu malam? Orang yang senantiasa mau mendengarkan kajian-kajian baik, yang mengkaji tentang Quran, yang mengkaji tentang hadis, yang mengkaji tentang sunnah Rasul. Belajar, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sudah mulai belajar untuk tidak ujub, riak dan sombong. Belajar untuk tidak itu. Dan itu ada di dalam hati kita. Belajar dari situ. Orang yang mau mendengarkan kajian yang baik, tidak mencela orang lain, tidak mencela saudara yang lain, tidak merasa diri kita itu paling benar. Yang benar itu hanya Allah, kita itu hanya dititipi bisa berpikir. Sama seperti saya di sini, kalau saya tidak diundang oleh Ustaz Asep, tidak bisa saya bicara di depan Bapak Ibu sekali. Tidak bisa. Saya hanya dititipi. Ayo, yang kita cari berhaji, inilah rukun Islam yang terakhir. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selesai berhaji, dia dipanggil oleh Allah Ta'ala. Fikirkan, harus difikirkan. Makanya mabrur itu hanya Allah. Kita boleh berdoa, tapi tundukkan kepala kita, tundukkan hati kita. Kalau kita hormat kepada semua makhluk Allah, karena Allah akan menghormati kita. Akan banyak pahala demi pahala akan berikan kepada kita. Insyaallah. Belajar setia. Banyak kekurangan yang belum kita jalankan. Coba tadi Ustaz Asep cerita, saling bantah membantah, saling saling hasad. Coba kita renungkan, nggak usah kita melihat yang di sono, nggak usah kita melihat kita dengan istri kita, apa yang bisa kita kerjakan oleh istri kita. Rasul juga menceritakan bahwa pahala yang paling besar itu adalah pahala dari buah pernikahan. Tetapi jangan lupa, di balik pahala besar di balik pernikahan itu adalah dosa yang besar juga di balik pernikahan. Itulah yang harus kita ketahui. Selama ini kita di dunia, kalau tidak di depan Ka'bah untuk berhaji atau berumrah, di sana di negeri kita umek aja mencari rezeki aja. Sholat alhamdulillah masih bisa kita kerjakan, tetapi sehari-hari kayaknya kosong, tidak ada Allahnya sama sekali. Ayo kita ingat Bismillah dalam sehari-hari kita bekerja. Ingat dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dalam bekerja nanti ujian kita apa? Ada teman kita yang jengkelin, mau kita ucapkan Bismillah lagi, atau kita tandingin teman kita yang jengkelin itu dengan bantah-bantahan, berantem. Pahalanya berkurang di situ. Selesai dengan alhamdulillah, bacalah hamdan. Setiap saat itu kita aja masih lobang di situ. Belum yang lain-lainnya. Belum bagaimana mendidik istri, bagaimana sehari-hari. Istri ngambek, tidak mau meladenin suami, suaminya ikut ngambek keluar. Bagaimana nanti jadinya? Diskusi. Wasyawirhum fil amri, musyawarah dalam segala urusan dunia. Musyawarah yang baik lillahi ta'ala. Jangan kalau istri ngambek, terus kita suami yang mencari rezeki, istri hanya di rumah aja, terus semena-mena, wah saya cari kesenangan di luar, dan malah salah. Alhamdulillah.
Na'udzubillah. Inilah yang nantinya berhubungan dengan kemabruran dan belajar. Tugas kita orang Islam sebagai seorang Muslim yang mengaku beriman kepada Allah Ta'ala, belajar. Kenapa Allah menceritakan wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kamu ke dalam ampunan Tuhan. Ini harus paham, bersegera berarti kita tahu kesalahan kita, langsung tobat, mohon ampun kepada Allah Ta'ala, agar kita nanti digolongkan sebagai hamba Allah yang takwa. Di luar, memberikan sedekah, mengeluarkan harta kita di waktu lapang maupun sempit, itu kita keluarkan. Sempit pun karena Allah, lapang pun karena Allah. Ada saudara kita seumpama teman kita, apalagi kalau bapak-bapak, ibu-ibu, temannya banyak sekali yang para ustadz. Ada yang bilang, nih bro, saya jualan kambing, saya belum laku hingga ini. Kalau memang kita dididik dengan harta oleh Allah Ta'ala, pikirkan kita menolong saudara kita. Berapa kambingmu bro? 15. Saya ambil 13 ya. Nanti tolong disembelih, dihitung uangnya, kasih saudara kita yang miskin, insya Allah. Sepertinya saudara kita tidak tahu bahwa kita itu sebenarnya sudah berkorban di lain tempat dan tempat. Tapi kalau ada saudara kita meminta, disinilah tempat Allah menunjukkan apakah kita itu masih memegang harta kita atau kita menolong saudara kita. Kunci, berarti itu petunjuk dari Allah. Lepaskan hati kita lillahi. Itu cara-cara Allah memberikan hidayah, memberikan petunjuk, itu salah satunya seperti itu. Berikan. Walaupun kita tidak bilang apa-apa, hanya Allah yang tahu. Ayo dibantu saudara kita. Inilah cara berbuat baik yang nanti Allah akan memberikan jalan rezeki kepada kita. Kalau kita senang berbagi karena Allah, Allah akan memberikan amanah terus menerus tanpa amalan yang aneh-aneh. Amalkan kebaikan yang sudah dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Insya Allah, kata orang Jawa, jos. Insya Allah, lakukan serius karena Allah. Hari ini kita diingatkan, kita nanti di hadapan Allah, di depan Ka'bah, Baitullah, di tempat di mana rahmat dan musibah diturunkan melalui Ka'bah. Rahmat dan musibah diturunkan melalui Ka'bah. Kita hidup di dunia hanya melakukan dua hal. Satu, dosa yang kita lakukan setiap saat. Yang kedua adalah amal soleh. Kalau kita dosa, sudah jelas apapun bentuknya yang dilarang oleh Allah, dosa. Amal soleh, kita diizinkan bisa mengerjakan amal soleh, tapi kita ujub riya bahkan bangga aja, selesai amal kita itu habis seperti kayu terbakar api. Belajar untuk tidak ujub riya, bangga maupun sombong. Disitulah kita menghadapkan diri kepada Allah Ta'ala. Mumpung anggap haji ini haji yang terakhir, sehingga kita betul-betul tumpahkan kesalahan kita pada istri, kesalahan kita pada suami, kesalahan dan dosa-dosa kita kepada orang tua, kesalahan dan dosa-dosa kita kepada mertua kita, kesalahan dan dosa-dosa kita kepada kakek nenek kita. Tumpahkan kepada Allah. Tidak usah minta doa. Selesaikan mumpung kita ada di Makkah Al-Mukarramah. Selesai. Kalau memang kita nanti akan mendapatkan haji mabrur, yang sampai saat ini belum ada orang yang paham hajinya itu mabrur atau enggak, saya mencoba untuk mengingatkan khususnya bagi diri saya sendiri. Lakukan semuanya lillahi ta'ala.
Saya akan memberikan salah satu ayat yang kadang-kadang dan sangat sering ayat ini hanya menjadi gambaran saja berlalu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ayat ini hanya cerita biasa menurut orang. Bagi saya ayat ini menakutkan. Hampir semua manusia itu bersyukur kalau dia itu sudah dapat amplopan tiap bulan. Orang itu bersyukur hanya seperti itu, atau diberi hadiah, atau diberi sesuatu baru alhamdulillah. Ya cukup lumayan bisa ingat kepada Allah Ta'ala. Tapi ayat ini menjadi sesuatu kalau kita kufur atas nikmat Allah, Allah akan memberikan siksa pedih pada kita. Apa ini? Kita diberi mata oleh Allah Ta'ala melihat. Pernahkah kita mensyukuri mata kita untuk melihat sesuatu yang baik? Kita diberi telinga untuk mendengar. Pernahkah telinga kita pergunakan untuk mendengarkan sesuatu yang baik? Untuk kita jalankan, mendengarkan sesuatu yang tidak baik, kita tolak tanpa marah. Pernahkah kita bersyukur Allah menitipkan pikiran sehingga kita itu diizinkan bisa pandai berpikir dan sebagainya, merencanakan sesuatu? Pernahkah kita bersyukur Allah menciptakan tangan untuk memegang sesuatu yang lembut, yang kasar, pegang sebelah belakang? Pernahkah kita bersyukur tentang kaki kita untuk berjalan mencari rizki, tangan mencari rizki, mata melihat untuk mencari rizki, otak berpikir untuk mencari rizki, mulut kita bicarakan untuk merencanakan sesuatu, dan kita dapat rizki dari Allah Ta'ala. Kita masih bilang bahwa semua ini dari saya. Itu masih dipamerkan, masih menginginkan kita itu mabrur di hadapan Allah Ta'ala. Dari satu ayat aja ini habis kita sebenarnya. Habis sekian puluh tahun kita sia-siakan tubuh kita. Lambung hanya untuk makan, usus hanya untuk mengolah sari makanan, tubuh sehat dibanggain. Apalagi itu masih menginginkan mabrur di hadapan Allah Ta'ala. Ayo kita berpikir, kalau Allah sudah menceritakan wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika engkau kufur terhadap nikmat yang dititipkan melalui tangan, mata, telinga, otak kita, kaki kita, sungguhnya siksa akan pedih di hadapan kita. Allah masih menitipkan rezeki kepada kita sampai hari ini, menitipkan roh masih menempel di tubuh kita. Masih aja kita itu tidak paham bahwa ayat tersebut itu sebenarnya mengerikan bagi kita sebagai orang muslim yang belajar taat kepada Allah Ta'ala. Belajar taat kepada Allah Ta'ala. Nggak usah ngurusin orang lain. Kita ngurusin diri sendiri nggak selesai. Mau berapa puluh tahun nggak selesai. Kita ngurusin orang lain hanya cuma ingin sombong, ujub, riya, bangga. Apalagi? Makanya diceritakan nanti di akhirat seorang yang dimasukkan ke dalam neraka disiksa, ya matanya, ya telinganya, ya otaknya, ya mulutnya, ya lidahnya, ya tangannya, ya jari-jari tangannya, semuanya disiksa. Ayolah Bapak Ibu sekalian, ayo. Saya tidak menyalahkan Bapak Ibu sekalian. Untuk diri saya sendiri kadang-kadang saya takut. Makanya saya bilang satu ayat ini menjadikan ketakutan saya kepada Allah Ta'ala. Walaupun kelihatannya enak, la in syakartum la azidannakum, itu kelihatannya enak dan itu disebutkan saudara-saudara saya berdakwah. Bersyukurlah jika diberi nikmat. Nikmat yang mana? Nikmat hanya wujudnya itu amplop, uang, hadiah yang menyenangkan hati kita.
Tapi nikmat dari mulut kita, mata kita, otak kita, tangan, kaki kita, mana kita pernah bersyukur kepada Allah Ta'ala? Mana? Itu kita tiap hari minta surga, suruh bersyukur aja terhadap tubuh kita aja nggak bisa. Mana? Ingat siksa Allah itu amat pedih. Ingat, nggak main-main. Tidak main-main. Ayo, panggilan Allah untuk kita yang saat ini ada, nantinya di hadapan Allah melalui Ka'bah sebagai pancarnya kita. Ayo tumpahkan semua dosa yang sudah kita lakukan setiap hari di hadapan Allah yang hanya Maha Pengampun. Allah bukan siapa-siapa. Kita itu tidak terbuka kesalahan kita dan Allah masih menutupi. Tapi jangan merasa kita itu ditutupi itu terus sombong. Jangan. Ayo. Ini yang harus kita ketahui. Ayat-ayat yang jarang sekali orang memahami. Ayat yang hanya juga senengannya menyenangkan saudara-saudaraku muslim. Jangan. Perhatikan ayat-ayat Allah Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Amin, 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 amin. Ayolah, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk memahami Kitabullah Al-Quran harus kita kerjakan. Maka taat pada Allah, taat pada Rasul itu sudah harus kita kerjakan. Tidak boleh kerjakan lillahi ta'ala. Jangan main-main. Quran dipergunakan untuk dunia. Jangan main-main. Saya hari ini bisa diizinkan oleh Allah Ta'ala mengisi kajian sedikit ini. Tetapi kalau ini dilanggar, hasilnya nanti di akhirat. Semua amal soleh kita yang kita pikirkan itu amal soleh hilang. Ayo, berubah karena Allah, berubah karena takut pada Allah, berubah karena kesombongan. Mudah-mudahan hari ini Allah memberikan hidayah kepada kita. Amin, ya Allah. Amin. Terima kasih. Sebelumnya jika ada kesalahan dari saya, itu adalah sifat manusia saya sebagai manusia. Jika ada kebenaran, itu tidak lain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.